Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1 dan 2. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama mengidentifikasi organ gerak manusia, kemudian mengidentifikasi organ gerak hewan, menganalisis ide pokok dalam teks, menemukan ide pokok dalam teks, dan yang terakhir mengidentifikasi gambar bercerita. Simak baik-baik, semoga kalian paham ya. Selamat menyaksikan. Nah, coba perhatikan di sini ada gambar, ada Pak Rudi dengan Edo. Mereka sedang berada di sebuah kandang kelinci. Kelinci Pak Edo banyak sekali. Edo sangat menyukai kelinci. Edo pun membantu Pak Rudi memberi makan kelinci-kelinci tersebut. Siapa sih yang tahu alat gerak kelinci tersebut? Iya, betul. Alat gerak kelinci yaitu menggunakan kaki. Ada beberapa ciri dari makhluk hidup, salah satunya yaitu bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada organ tubuh hewan dan manusia, alat gerak dibagi menjadi dua bagian, yaitu alat gerak aktif. Kemudian yang kedua yaitu alat gerak pasif. Untuk alat gerak aktif yaitu otot, dan untuk alat gerak pasif yaitu tulang. Silakan kalian perhatikan gambar. Untuk otot itu yang berwarna merah ya, sedangkan untuk tulang itu yang berwarna putih. Lalu kenapa sih otot itu disebut dengan alat gerak aktif? Karena otot dapat bergerak. Dan tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak bisa bergerak. Nah, sekarang kita masuk ke alat gerak hewan. Ada beberapa alat gerak hewan, yaitu kaki, sayap, sirip, dan otot perut. Nah, selain untuk alat gerak hewan, ada beberapa hewan, alat gerak juga dapat digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi ada beberapa hewan yang bergerak dengan kaki. Salah satunya yaitu rusa, monyet, katak. Mereka adalah hewan-hewan yang bergerak dengan kaki. Ada beberapa hewan yang bergerak dengan sirip. Perhatikan gambar, itu ada berbagai jenis hewan ya yang bergerak menggunakan sirip untuk berenang. Ada juga hewan yang bergerak dengan otot perut. Coba kita lihat ada gambar apa ya? Iya, ada ular. Ular bergerak dengan otot perutnya. Selanjutnya ada juga hewan yang bergerak dengan sayap, yaitu contohnya ada burung, kemudian ada lebah. Jadi mereka bergerak menggunakan sayapnya. Jadi manusia tanpa organ gerak tidak akan bisa melakukan kegiatan apapun. Begitupun dengan hewan, ya.
Hewan juga tidak akan bisa bergerak tanpa mempunyai organ gerak. Sekarang coba perhatikan paragraf berikut ini. Kita baca ya paragraf di bawah ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, apakah kamu masih ingat apa itu ide pokok? Apa ya itu ide pokok? Nah, ide pokok adalah gagasan utama dalam suatu teks. Lalu bagaimana ya cara menemukan ide pokok? Untuk yang pertama yaitu kita baca dulu teksnya secara keseluruhan terlebih dahulu. Kemudian kita cari kalimat utama dari teks tersebut. Lalu yang terakhir menentukan inti dari kalimat utama. Karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama tersebut. Kalimat utama biasanya ada di awal atau di akhir kalimat. Jadi biasanya dalam satu paragraf itu terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga ada kalimat pengembang. Kalau untuk kalimat pengembang merupakan pengembangan dari kalimat utama. Untuk latihan selanjutnya, kita tentukan ya ide pokok dari paragraf di bawah ini. Ini paragraf yang tadi ya. Coba kita baca. Kita cari ide pokok dari teks di bawah ini. Kira-kira di mana ya? Oke, sudah ketemu. Ada di kalimat yang pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Merupakan kalimat utama. Jadi, berdasarkan kalimat utama tersebut, ide pokoknya adalah ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, untuk kalimat selanjutnya, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh, merupakan kalimat pengembang. Kan untuk pembelajaran yang kedua yaitu tentang gambar bercerita. Apa ya gambar bercerita itu? Ada yang bisa jawab? Iya, sekarang kita perhatikan gambar berikut ya. Ada 4 gambar. Kita lihat dulu. Kita kasih nomor sesuai urutannya karena ini saling keterkaitan. Nah, untuk nomor 1 gambar yang atas kiri, yang nomor 2 sebelah kanan, yang nomor 3 bawah kiri, yang nomor 4 bawah kanan. Jadi apa hubungannya dengan gambar dan nomor itu? Iya, setelah kita perhatikan keempat gambar itu saling berhubungan ya. Jadi dari gambar ke-1, gambar kedua, gambar ketiga, dan juga gambar keempat itu saling berhubungan ya. Jadi gambar yang saling berhubungan dan membentuk suatu cerita disebut gambar cerita. Jadi contoh gambar bercerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi sendiri merupakan gambar yang mendukung isi teks. Ada 2 macam gambar ilustrasi, yaitu yang pertama gambar foto, kemudian yang kedua yaitu gambar tangan. Untuk contoh gambar foto adalah gambar
yang diambil dari kamera. Contohnya ini ada foto kelinci. Kemudian untuk gambar tangan, itu gambar yang digambar oleh tangan. Contohnya ini gambar dari kelinci. Jadi kalau itu gambar foto dari kamera disebut gambar foto, kalau hasil dari kreasi tangan disebut gambar tangan. Untuk media gambar ilustrasi dibagi menjadi dua, yaitu media alas gambar dan media pewarna. Untuk media alas gambar contohnya ada kanvas, kain, kertas, dan komputer. Lalu untuk media pewarna contohnya pensil warna, krayon, cat air, dan cat minyak. Yuk kita buat cerita dari gambar ilustrasi berikut. Nah, itu ada gambar seorang bapak dan anak di kandang kelinci ya. Kita coba berlatih membuat teks untuk gambar cerita. Nah, satu gambar itu bisa menghasilkan 3 kalimat. Jadi, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya juga banyak sekali. Kita lanjut gambar yang kedua. Itu terlihat seorang bapak dan anak sedang memberi makan kelinci. Jadi Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci kecil sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Nah, jadi kita bisa melihat satu gambar cerita itu bisa menghasilkan 4 kalimat ya. Bisa kita hitung. Ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Kita lihat gambar yang ketiga. Itu Edo sangat gembira ya. Kita kembangkan menjadi cerita. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Budi. Jadi satu gambar cerita itu bisa mengembangkan menjadi 2 kalimat ya. Untuk gambar yang keempat, kelihatannya Edo lagi bermain dengan kelinci ya. Sekarang kita kembangkan menjadi 1 paragraf. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan kedua kaki. Jadi, gambar tersebut dikembangkan menjadi 3 kalimat. Nah, jika digabungkan, maka akan membentuk paragraf seperti berikut. Nah, jika digabung maka akan membentuk paragraf sebagai berikut. Ini merupakan gabungan dari gambar cerita paragraf di atas. Nah, yang Ibu garis bawah hijau itu merupakan gambar cerita yang nomor 1. Kemudian, untuk yang garis bawahi merah itu merupakan gambar cerita yang nomor 2. Untuk yang Ibu garis bawahi biru merupakan gambar bercerita yang nomor 3. Nah, yang terakhir untuk yang Ibu garis bawahi kuning merupakan gambar cerita yang nomor 4. Jadi dari hasil gabungan keempat cerita gambar tersebut bisa membentuk 1 paragraf. Nah, ada beberapa langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Yang pertama, kita menentukan tema yang akan digambar sesuai dengan teks. Kemudian untuk yang kedua, kita membuat sketsa gambar dengan pensil. Yang terakhir, kita mewarnai gambar agar lebih menarik.
Sekarang coba perhatikan organ gerak hewan berikut. Ada gambar kelinci. Organ geraknya yaitu tulang. Terlihat ya. Tulang itu termasuk alat gerak pasif. Untuk alat gerak aktifnya yaitu otot. Jadi kelinci bisa bergerak karena ada koordinasi dari tulang dan otot yang saling bekerja sama. Lalu, apa itu alat gerak dari kelinci? Jadi, alat gerak kelinci adalah kaki. Fungsi kaki kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Nah, sudah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.